Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan atau menjelaskan materi ke-6 yaitu terkait memahami Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berwatak tajdid. Sebelum kami menjelaskan atau mempresentasikan materi kami, yang pertama perkenalkan dahulu nama-nama anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, Khoni Azim Kamidah NIM 153, yang kedua ada Citra Afrilia Nur Khalifah NIM 156, dan yang terakhir ada Firda Amalia Putri NIM 162. Untuk materi pertama yaitu pengertian tajdid dalam Muhammadiyah yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Apa itu tajdid? Istilah tajdid berasal dari bahasa Arab yaitu jadala yudadidu tajdidan yang berarti memperbarui atau menjadikan baru. Bisa juga ia memiliki makna sebagai membangkitkan, menjadikan, atau muda, tangkis, dan kuat. Hasil muktamar ditanfiskan tahun 1990 menyebutkan bahwa tajdid secara bahasa berarti pembaruan dan dari segi istilah memiliki dua arti, yaitu pemurnian dan peningkatan, pengembangan, modernisasi, dan yang semakna dengannya. Namun, dalam Kamus Bahasa Indonesia, tajdid berarti pembaruan, modernisasi, atau restorasi. Walaupun demikian, kata tajdid ini jarang digunakan di masyarakat dan juga sering menggunakan istilah ini adalah kalangan Muhammadiyah. Banyak ahli yang mendefinisikan pengertian tajdid, salah satunya adalah Quraish Shihab, yang mengartikan tajdid sebagai pencerahan dan pembaruan. Tajdid dalam makna pencerahan mencakup penjelasan ulang dalam bentuk kemasan yang lebih baik dan sesuai menyangkut ajaran-ajaran agama yang pernah diungkap oleh para pendahulu. Akan halnya tajdid dalam arti pembaruan adalah mempersembahkan sesuatu yang benar-benar baru, yang belum pernah diungkapkan oleh siapapun sebelumnya. Untuk penjelasan materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu tajdid menurut pandangan Muhammadiyah. Tajdid menurut pandangan Muhammadiyah bukan sekedar pemurnian dan juga tidak memadai lagi. Tajdid yang dimaksud Ahmad Dahlan bukan sekedar pemurnian seperti meluruskan arah kiblat, tetapi juga memperbarui cara paham beragama dan mendirikan lembaga-lembaga sosial baru yang bersifat pembaruan dalam rangka pengembangan. Kemudian ada tokoh lain yang menjelaskan, yaitu salah satunya adalah menurut Haidar Nasir, tajdid yaitu memperbarui alam pikiran sesuai zaman modern, melambangkan pendidikan Islam modern, merintis pelayanan-pelayanan sosial yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan spirit Islam modern, dan bahkan melawan misi Zending dengan langkah-langkah yang modern, sehingga disebut sebagai gerakan Islam modernis. Selanjutnya, kemudian yang kedua adalah tentang model-model tajdid dalam Muhammadiyah. Selanjutnya, model tajdid atau pembaruan Muhammadiyah secara ringkas dapat dibagi ke dalam 3 bidang, yaitu yang pertama adalah bidang keagamaan. Al-Quran dan As-Sunnah Maqbullah merupakan landasan bagi Muhammadiyah untuk melakukan pembaruan Islam. Pembaruan teologi yang dilakukan Muhammadiyah meliputi dimensi kemasyarakatan, supaya Islam tetap berada di tengah-tengah masyarakat, bahkan dapat memiliki kontribusi yang sangat positif dalam memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan. Muhammadiyah secara teologis berdasar Islam yang berkemajuan, namun secara sosiologis memiliki korelasi dengan konteks hidup umat Islam dan masyarakat Indonesia yang berada dalam keterbelakangan. Muhammadiyah berorientasi pada kemajuan dalam pembaruannya, yang mengarahkan hidup umat Islam untuk beragama secara benar dan melahirkan rahmat bagi kehidupan. Islam tidak hanya ditampilkan secara otentik dengan jalan kembali kepada sumber ajaran Al-Quran dan As-Sunnah Maqbullah, tetapi juga menjadi kekuatan untuk mengubah kehidupan manusia dari serba ketertinggalan dalam ilmu, iman, dan amal menuju pada Islam berkemajuan.
Dengan kembali kepada ajaran dasar ini, yang populernya disebut dengan kembali kepada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, Muhammadiyah berusaha menghilangkan segala macam tambahan yang datang kemudian dalam agama. Memang di Indonesia keadaan ini terasa sekali bahwa keadaan agama yang tampak adalah serapan dari berbagai unsur kebudayaan yang ada. Muhammadiyah untuk memurnikan keyakinan umat Islam Indonesia ialah dengan mengenalkan penelaahan kembali dan perubahan drastis jika diperlukan menuju penafsiran yang benar terhadap Al-Quran dan Al-Hadis. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya yaitu bidang pendidikan. Dalam kegiatan pendidikan, Muhammadiyah mempelopori dan menyelenggarakan sejumlah pembaharuan dan inovasi yang lebih nyata. Bagi Muhammadiyah yang berusaha keras menyebarluaskan Islam, pendidikan punya arti penting. Karena melalui bidang inilah pemahaman tentang Islam dapat diwariskan dan ditanamkan dari generasi ke generasi. Pembaharuan pendidikan meliputi dua segi, yaitu segi cita-cita dan segi teknik pengajaran. Adapun teknik pengajaran lebih banyak berhubungan dengan cara-cara penyelenggaraan pengajaran, dengan mengambil unsur-unsur yang baik dari sistem pendidikan Barat dan sistem pendidikan tradisional. Muhammadiyah berhasil membangun sistem pendidikan sendiri, seperti sekolah model Barat, tetapi dimasukkan pelajaran agama di dalamnya, sekolah agama dengan menyertakan pelajaran umum, bermacam-macam sekolah kejuruan, dan lain-lain. Sedangkan dalam penyelenggaraannya, proses belajar mengajar itu tidak dilaksanakan di masjid, tetapi di gedung yang khusus dan dilengkapi dengan meja kursi dan papan tulis, tidak lagi duduk di lantai. Selain pembaharuan dalam lembaga pendidikan formal, Muhammadiyah pun telah memperbaharui pendidikan tradisional non-formal, yaitu pengajian. Begitu pula Muhammadiyah telah mewujudkan bidang bimbingan dan penyuluhan agama dalam masalah-masalah yang diperlukan dan mungkin bersifat pribadi, seperti mempelopori pendirian dalam penyuluhan perkawinan di kota-kota besar, konsultasi keluarga sakinah oleh Asyia sebagai wanitanya Muhammadiyah. Selanjutnya yaitu bidang sosial kemasyarakatan. Muhammadiyah merintis bidang sosial kemasyarakatan dengan mendirikan rumah sakit, poliklinik, panti asuhan, rumah singgah, panti jompo, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM, posyandu lansia yang dikelola melalui amal usahanya dan bukan secara individual sebagaimana dilakukan orang pada umumnya. Usaha pembaharuan dalam bidang sosial kemasyarakatan ditandai dengan didirikannya Pertolongan Kesengsaraan Umum pada tahun 1923. Ide dibalik pembaharuan dalam bidang ini karena banyak di antara orang Islam yang mengalami kesengsaraan dan hal ini merupakan kesempatan bagi kaum muslimin untuk saling tolong-menolong. Perhatian pada kesengsaraan orang lain dan merupakan kewajiban sesama muslim, tidak hanya sekedar karena kasih sayang pada sesama, tetapi juga perwujudan tuntutan agama yang jelas untuk beramal ma'ruf dan juga sebagai perwujudan sosial dari semangat beragama. Hal ini merupakan gerakan sosial dengan ilham keagamaan. Pembaharuan sosial kemasyarakatan yang dilakukan oleh Muhammadiyah merupakan salah satu wujud dari ketaatan beragama dalam dimensi sosialnya, untuk tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Baik, demikian tadi merupakan penjelasan atau materi dari kelompok 2 terkait materi pengertian tajdid dan juga model-model tajdid. Kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga penjelasan dari kelompok 2 bermanfaat untuk teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.